semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 3, yaitu Networking Models. Oke, nanti yang pertama ada konsep Networking Models, kedua TCP/IP Model, ketiga TCP/IP Model Application Layer, keempat TCP/IP Model Transport Layer, kelima TCP/IP Model Network Layer, keenam TCP/IP Model Data Link Layer dan Physical Layer, ketujuh Encapsulation dan Decapsulation, dan yang terakhir ada OSI Model. Pertama, konsep Networking Models. Oke, di sini kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Ketika kita berbincang tentang networking model, maka ini sangat identik sekali dengan yang namanya komputer, yang mana kita mengetahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya antara satu dengan yang lainnya. Nah, angka yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada kebanyakan vendor lain, baik itu Cisco, Mikrotik, Univer, ataupun yang lainnya. Tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental dari jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari yang namanya networking model. Yang mana pengertian dari networking model itu ialah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, perangkat komputasi itu kan ada banyak sekali ya teman-teman. Tidak cuma komputer saja, ada juga server dan juga semacamnya. Itu kan pasti bersumber dari berbagai vendor ya teman-teman. Yang mana berarti di sini kata kuncinya adalah bagaimana antara vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, agar bisa saling berkomunikasi dibutuhkanlah yang namanya aturan. Dan aturan itu disebut dengan networking models. Nah, saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lalu bagaimana yang terjadi sebelum adanya networking models itu? Kita lihat pada gambar di sini, before open networking exists. Yang mana sebelum networking models ada, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya di mana pada tahun 1974 di vendor IBM membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA, Sistem Arsitektur Network. Ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, maka akan timbul masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networknya sendiri-sendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semuanya memiliki modelnya sendiri. Nah, maka dari itu dibuatnya network model, yang mana dia itu sebagai pembuka dari setiap vendor untuk bisa saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor satu dengan yang lain. Kemudian, jika kita singgung terkait sejarah dari kedua networking models tersebut, untuk yang OSI model itu dibuat oleh lembaga ISO, adapun TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD atau Department of Defense. Dan untuk saat ini yang paling sering digunakan ialah konsep dari TCP/IP model. 2. TCP/IP model. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang TCP/IP model. Jadi, TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol yang mana ini bertujuan agar antara perangkat komputasi utamanya yang berbeda network itu bisa saling terhubung. Nah, untuk membantu memahami networking ini, maka setiap network itu dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut sebagai layer.
Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. 3. TCP/IP model application layer. Oke, di sini kita akan membahas layers yang ada pada TCP/IP models. Jadi, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi oleh MikroTik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google atau Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking modelnya, yang mana perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen, agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan yang menggunakan networking model dan yang tidak menggunakan networking model. Bisa kalian lihat di sini networking model yang digunakan oleh website ini adalah opsi model yang terdiri dari 7 layers. Dan jika misalkan kita lihat dari kedua contoh ini, dapat dilihat bahwa untuk yang tidak menggunakan networking model, dia terlihat sangat tidak beraturan ya, atau di sini acak-acakan. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas layers-layers yang ada pada TCP/IP model. Nah, yang pertama di sini ada application layer, yang mana application layer berfungsi sebagai alat penghubung antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan mengambil yang HTTP. Kalian bisa perhatikan gambar topologi di sini. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Misalkan ketika klien merequest website, nantinya web server ini akan memberi jawaban dari request kliennya, yang mana ini terdiri dari HTTP header dan kemudian ini adalah data-data hasil inputnya. 4. TCP/IP model transport layer. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan, memberikan service ke application layer, yaitu sebagai transfer data. Untuk transport layer tersendiri terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaan dari TCP dan UDP bisa kalian lihat di sini. Atau untuk yang lebih jelasnya kalian bisa searching saja di browser. Nah, di sini fungsi dari transport layer kan kita sudah mengetahui ya, bahwasannya adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer. Nah, salah satu service tersebut yang disediakan oleh transport layer, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan yang TCP. Yang mana salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism.
Bisa kalian lihat ilustrasinya di sini. Cara kerja dari error recovery ini ketika ada klien yang merequest website, di sini output dari transport layer itu terdapat TCP header yang nantinya akan diproses dan nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan, yaitu di sini ada pada layer ketiga. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh website.com itu terdapat error. Mungkin pada jaringannya terdapat overload ataupun lain sebagainya. Maka jika terjadi kejadian seperti ini, nanti klien akan merequest lagi. Jadi pada layer kedua ini kan nanti overload. Nah, nanti klien akan merequest lagi dan mengembalikan data yang error tadi. Sedangkan UDP dia tidak akan peduli teman-teman. Jadi nanti dia akan melakukan request lagi web server. Terus nanti si web server akan mereply dengan HTTP header dan juga UDP header. Nah, ketika nanti terjadi overload, si UDP ini akan tidak peduli. 5. TCP/IP model network layer. Oke, kita lanjut ke yang network layer. Kalian bisa perhatikan di sini bahwasanya untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, yang mana IP sendiri berfungsi untuk menyambungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Oke, kita bahas addressing terlebih dahulu. Jadi, kalau yang addressing itu IP address-nya itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputernya. Karena setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik di jaringannya. Nah, jenis IP address sendiri itu ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang mana untuk yang versi 4 terdiri dari 4 lakit yang terdiri dari 32 bit. Dan sedangkan untuk IPv6 itu dia lakitnya terdiri dari 6 dan juga terdiri dari 128 bit. Di sini kita bisa mengambil contoh untuk yang addressing. Jadi misalkan suatu perangkat memiliki IP 192.168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki IP 192.168.1.2. Selama mereka memiliki nama, maka jika keduanya ingin berkomunikasi, tinggal ditujukan saja alamat IP-nya. Kemudian untuk yang routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya counter pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuannya. Kalian bisa perhatikan di sini untuk contohnya. Nah, routing ini jika kita ingin mengirimkan paket untuk A dan B, itu kan pasti kita akan mencari kantor pos yang terdekat. Dan nanti dari kantor pos terdekat kita akan difilter rute tercepat mana yang bisa mencapai alamat yang dituju dengan cepat. 6. TCP/IP model data link layer and physical layer. Oke, di sini kita akan bahas dua layer sekaligus ya teman-teman, yaitu data link layer and physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kemudian salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Sedangkan physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device-nya. Nah, jika kita ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, kita pasti membutuhkan perantara yang bisa menghubungkan perangkat kita dengan perangkat yang lainnya. Jadi, physical layer itu mendefinisikan secara nyata kita dapat menghubungkannya menggunakan wired kah atau mungkin wireless. Nah, dalam hal ini biasanya kita menggunakan kabel UTP yang berbasis wired ya teman-teman. Sedangkan jika kita menggunakan gelombang elektronik itu untuk yang berbasis wireless. 7. Encapsulation dan decapsulation.
Oke, sekarang kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Di sini terdapat istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi, yaitu membungkus data dengan beberapa header. Nah, bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di samping. Jadi, jika kita memiliki data yang awal mulanya berawal dari application layer, yang kemudian diarahkan ke transform layer. Nah, ini ditambahkan TCP header ataupun UDP header pada bagian sini. Dan nama dari message ini adalah segmen. Jadi, ketika data sudah dibungkus dengan TCP header ataupun UDP header, maka bagian message ini dinamakan dengan segmen. Kemudian, ketika kita sudah sampai bagian transport dan ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu ke layer network, di bagian layer network itu akan ditambahkan dengan IP header. Jadi awal mulanya dari data, kemudian di transport layer ditambahkan dengan TCP header, dan di bagian network layer itu akan ditambahkan IP paket. Lanjut, ketika sudah sampai data link tersebut, ketika kita arahkan ke data link layer itu nanti akan ditambahkan data link header dan juga data link tailor. Nah, pada bagian ini nama pada message ataupun pesan pada layer ini dinamakan dengan frame. Hingga ketika sudah sampai data link layernya, ketika dia ingin masuk ke layer berikutnya, yaitu layer yang terakhir, ke bagian physical layer, itu nanti dia sudah menjadi berbentuk byte. Ketika suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan dengan proses encapsulation yang dilakukan oleh sender ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver. Maka ketika sudah sampai ke physical layer atau sudah sampai ke receiver, yang mana nanti pada proses receiver ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi pas sampai di data link berbentuk seperti ini, nanti pas sudah sampai ke network layer itu nanti data link header dan data link tailornya akan dihapus. Kemudian sampai ke arah transport layer, nanti IP paketnya akan dihapus juga. Dan ketika sampai ke arah application layer, ke arah pengguna TCP ataupun UDP headernya juga akan dihapus, sehingga receivernya sudah bisa menikmati data yang diterima. 8. OSI model. Oke, yang terakhir di sini kita akan membahas tentang OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, mungkin cukup di sini saja penjelasan saya pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.